Ada seekor anjing yang berlari masuk ke dalam pagar dan menggonggong. Pemilik rumah keluar, dia langsung kasih makan ke si anjing kan, tapi bukan makanan yang dia mau. Si anjing mendekati pemilik rumah dan juga menarik celana si pemilik rumah sampai sobek. Lalu si pemilik rumah mengusirnya. Si anjing berlari menuju pasar. Di sana dia menggonggong ke orang-orang, tapi nggak ada satupun yang peduli. Terus si anjing ngeliat kalau ada si cowok pakein syal ke pacarnya. Si anjing langsung menarik syal si cewek sampai sobek terbelah dua. Dia langsung kabur. Gak cuma itu, lagi-lagi si anjing gangguin orang yang lagi duduk santai di taman. Ngejar orang yang lagi naik sepeda sampai dia berjalan ke arah seorang bapak yang megang payung duduk di pinggir sungai. Si bapak ngasih makan ke si anjing, tapi bukan itu yang dia mau. Lalu payung si bapak terbang kena angin kan. Ternyata payungnya tuh di bawah si anjing. Lanjut part 2. Setelah ngambil payung, si anjing lagi-lagi gangguin orang yang di jalan raya. Di sana dia gonggong ke setiap mobil. Si anjing juga masuk ke restoran. Di sana dia ngeliat bocil yang lagi meluk bonekanya. Ternyata bonekanya diambil di anjing ini. Si anjing berlari ke jalan raya dan dia hampir aja ketabrak mobil. Tapi untungnya dia nggak kena tabrak. Tapi nggak disangka terjadi kecelakaan mobil nabrak tiang listrik karena ngehindar si anjing. Orang-orang mulai pada kesel dan ngelempar batu ke si anjing. Si anjing lari ke sebuah gang kecil sambil ngebawa boneka kecil itu. Sampai tengah malam pun si anjing menggonggong, ngebuat semua orang jadi terganggu dengan suara anjing yang berisik. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang ngelempar makanan ke arah si anjing. Tapi ternyata itu jebakan untuk menangkap si anjing dengan menjerat lehernya. Si anjing terus ngelawan kan, dan dia kabur dalam keadaan leher dijerat. Dan yang terjadi asli ini nyesek banget. Lanjut part 3. 2. Setelah ngambil payung, si anjing lagi-lagi gangguin orang yang di jalan raya. Di sana dia gonggong ke setiap mobil. Si anjing juga masuk ke restoran. Di sana dia ngeliat bocil yang lagi meluk bonekanya. Ternyata bonekanya diambil di anjing ini. Si anjing berlari ke jalan raya dan dia hampir aja ketabrak mobil. Tapi untungnya dia nggak kena tabrak. Tapi nggak disangka terjadi kecelakaan mobil nabrak tiang listrik karena ngehindar si anjing. Orang-orang mulai pada kesel dan ngelempar batu ke si anjing. Si anjing lari ke sebuah gang kecil sambil ngebawa boneka kecil itu. Sampai tengah malam pun si anjing menggonggong, ngebuat semua orang jadi terganggu dengan suara anjing yang berisik. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang ngelempar makanan ke arah si anjing. Tapi ternyata itu jebakan untuk menangkap si anjing dengan menjerat lehernya. Si anjing terus ngelawan kan, dan dia kabur dalam keadaan leher dijerat. Dan yang terjadi asli ini nyesek banget. Lanjut part 3. Part 3. Dalam keadaan leher terjerat, anjing ini kabur. Orang ini ngambil pistol yang ada di sakunya, langsung menembak kaki si anjing. Seketika si anjing terjatuh di dekat lubang gorong-gorong yang tertutup. Kasiannya si anjing kelihatan memelas untuk gak ditembak. Dia juga nangis, air matanya menetes kan, jatuh ke dalam gorong-gorong. Dan akhirnya dia ditembak hingga mati. Tapi tiba-tiba terdengar suara bayi menangis di dalam gorong-gorong. Ternyata sebelum kejadian, anjing ini ngelihat seorang wanita ngebuang bayi ke dalam gorong-gorong. Jadi sial dan boneka yang diambil tadi itu ternyata untuk melindungi si bayi. Dia menggonggong ke semua orang meminta bantuan untuk nyelamatin si bayi. Akhir cerita si bayi diselamatkan oleh orang-orang di sekitar sana. Tapi si anjing malah berakhir tragis di tangan manusia yang egois terhadap suatu keadaan. Cowok ini naksir sama teman sekelasnya. Jadi dia pengen ungkapin cinta, tapi pasti bakal ditolak sama si cewek. Terus tiba-tiba ada burung yang nabrak kaca jendela. Cewek ini nolongin burungnya. Nah si cowok punya ide. Besoknya kaki si cowok diperban dan pakai tongkat ke sekolah. Dia caper ke si cewek. Waktu mau naik tangga, ketemu si cowok. Katanya nggak bisa naik. Akhirnya si cewek tuh yang gendong cowok ini naik ke atas. Pas di kelas cowok ini tidur kan, tiba-tiba perban di kakinya itu lepas. Terus si cewek ngecek kakinya, ternyata kakinya tuh baik-baik aja. Nah pas jam istirahat, si cewek ngajak cowok ini ke taman. Katanya mau makan es krim bersama. Terus si cewek balik sambil bawa 2 es krim. Ternyata cewek ini balas dendam ke cowok ini karena dia udah berbohong dengan berpura-pura sakit. Akhirnya si cowok jatuh beneran kan, dan gak ada yang mau nolongin lagi. Jimmy menyebut papa namanya dari rumah pohon kesayangannya. Dia ngucapin selamat tinggal dan ninggalin topi kuningnya karena dia mau pindah ke kota. Ternyata rumah pohonnya tuh jadi sedih. Dia simpanin topi kuning milik Jimmy. Dan dia berjalan mengikuti Jimmy ke kota. Setelah si rumah pohon sampai, dia mencari Jimmy. Tapi dia kelihatan kebingungan.
Terus dia ngintip ke jendela rumah, tapi nggak disangka dia dilempari dong. Si rumah pohon berlari karena ketakutan, ngebuat tanahnya jadi gempa. Anak-anak di sana ngeliat dan ngejar si rumah pohon. Di saat si rumah pohon berhenti di taman bermain, dia nemuin papan nama Jimmy. Si rumah pohon mengira kalau Jimmy tuh nggak sayang lagi. Dia pun pergi dari sana untuk kembali. Tapi nggak disangka si Jimmy keluar, dia nemuin topi kuningnya yang harusnya tuh ada di rumah pohon, tapi tiba-tiba ada di taman. Setelah dicari, ternyata dia akhirnya nemuin rumah pohonnya. Terus dia ajakin temen-temennya untuk main sama-sama di rumah pohon. Ada pengantin cewek yang udah siap nih. Nah, kebetulan ada boneka Teddy kesayangannya. Bonekanya tuh udah usang, sebelah matanya pun juga udah copot. Pas si cewek mau masuk ke pemberkatan nikahannya, tiba-tiba dia diculik boneka Teddy besar. Si cewek berontak di dalam mobil dan meninju wajah si boneka sampai mata sebelah kirinya tuh copot, dan mobil yang mereka tumpangi menabrak gerobak permen, ngebuat permen-permen jatuh layaknya hujan permen. Si cewek masangin matanya yang copot tadi, terus mereka bermain dan menikmati waktu bersama. Di saat lagi main bola, si cewek tiba-tiba tenggelam dan jatuh ke ruangan yang gelap. Di situ juga ada bangunan tepat di depan si cewek. Boneka Teddy gendong si cewek manjat ke menara gedung. Karena udah kayak monster, dia diserang oleh helikopter. Karena keadaannya udah kacau balau nih, si cewek bilang kalau relain aja dan ikhlasin dia menikah. Si Teddy ditembak sampai matanya copot dan Teddy-nya tuh jatuh ke tanah. Dan si cewek terbangun dari tidurnya, dan ternyata semua tuh cuma mimpi. Ada cowok yang baru nembak seorang cewek, tapi ditolak. Api yang ada di dadanya itu jadi redup dong. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya, dan pas dibuka tuh rupanya seorang cewek yang ternyata cucu seorang nenek tetangganya. Baru aja si cewek lambe-lambe tangan, dada si cowok mulai nyala lagi, padahal kan dia baru aja ditolak. Si cowok ketemu lagi sama tetangganya itu dan disenyumin kan, apinya hidup lagi. Dia jadi malu dan kabur dong. Ketemu si cewek, si cowok mulai berapi-api. Si cowok udah mulai salting kalau ketemu si cewek, sampai BH si cewek terbakar gara-gara api yang ada di dada si cowok. Dan pasti loteng, cowok ini ngeliat si cewek lagi berjemur, malah auto meledak. Tapi sayangnya si cewek udah mau pulang. Si cowok jadi sedih karena belum ungkapin cintanya ke si cewek. Terus dia nekat kejar si cewek dengan balon udara yang terbuat dari hordeng. Dia ketemu mobilnya dan dia langsung ungkapin perasaannya ke si cewek. Dan kalian bisa lihat kalau dada si cewek apinya tuh nyala, yang artinya si cewek juga suka sama si cowok. Cowok ini dipukul oleh bapaknya sendiri sampai berdarah dan juga diomelin. Tepat di jam 12 malam, diam-diam dia keluar dari jendela kamarnya. Rupanya dia ketemu temannya yang gelandangan dan mereka sama-sama suka main gitar dan musik rock. Cowok ini gak pernah tidur. Paginya dia les biola, malamnya dia nemuin temennya untuk belajar musik rock. Tapi lama-kelamaan cowok ini mulai gak fokus sama musik klasiknya itu. Ngebuat dia dipukul lagi sama bapaknya dan si cowok udah mulai bertingkah aneh. Esokannya si cowok pergi dengan berpakaian rapi, tapi rupanya dia menukar pakaiannya kayak anak punk dan ngamen di pinggir jalan bersama temennya. Malamnya dia pulang ke rumah, tapi tiba-tiba si bapak udah nungguin di depan pintu bersama temennya itu. Barang-barang musik rock dan impian milik cowok ini dibuang sama bapaknya, dan si bapak gak menghargai apa yang disukai si cowok. Setelah kejadian itu, si cowok jadi sakit hati dan dia pergi dari rumah. Di awal cerita, seorang bayi lahir yang digendong suster untuk diberikan ke orang tuanya. Di balik pintu ada malaikat maut yang mengintip. Kelihatannya seneng banget ngeliat kelahiran seorang bayi. Sewaktu malaikat mau ngelak tongkat sabitnya untuk menjemput ajal seseorang di ruang operasi, gak sengaja tersangkut sesuatu di tongkatnya. Ternyata itu roh bayi yang baru lahir tadi. Buru-buru si malaikat maut keluar dari ruangan dan mencari keberadaan raga dari bayi itu. Tapi ternyata bayinya udah dianggap meninggal dan tubuhnya udah dimasukin ke dalam peti yang akan dikebumikan di hari itu juga. Si malaikat maut menggendong roh bayi itu dan ngejar mobil ambulansnya dengan menaiki tongkat sabitnya. Tiba-tiba tongkat sabitnya malah nyangkut di tiang lampu jalan dan ngebuat si malaikat maut berputar 360 derajat, ngebuat keduanya terlempar melayang ke atas. Dan si malaikat maut berusaha menangkap roh bayi itu, tapi dia malah menabrak tower crane sampai terlempar lebih jauh. Dan roh si bayi itu jatuh dan masuk ke dalam raga seekor kuda delman. Di situ lewat seorang bocil yang naik delman megang lollipop. Kudanya berjalan mengikuti bocil itu. Diam-diam dia menjilati lollipop si bocil secara gantian. Sampai si bocil dan ibunya nyadar kalau lollipopnya tuh udah dijilatin kuda. Mereka jadi kaget dong, ngebuat delmannya berjalan lebih cepat.
Kudanya terus mengikuti delman yang melaju kencang. Dan tiba-tiba tepat di depan delman ada seorang ibu yang ngebawa anjing menyeberang jalan, ngebuat delman ngerem mendadak. Lollipopnya nemplok di wajah si ibu. Si kuda lanjutin lagi jelas lollipopnya di wajah si ibu, ngebuat si ibu berteriak dan ngebuat delmannya bergerak lagi dan kesandung gaun seorang pengantin yang panjang. Dan mereka semua jadi kelempar. Terus si malaikat maut ternyata terjatuh di atas mobil ambulans yang ngebawa peti bayi tadi. Dan mobilnya tuh masuk ke area pemakaman. Begitu juga dengan kuda yang terlempar tadi jatuh ngebuat roh bayi keluar dari kuda. Malaikat maut menggendong si bayi dengan hati-hati. Tapi nggak disangka dia tersandung kuburan dan lagi-lagi bayinya terlempar tepat di atas peti mati si bayi. Tapi malah bertabrakan dengan burung. Dan akhirnya si bayi masuk ke raga si burung. Dan si burung masuk ke dalam raga si bayi yang ada di dalam peti mati. Aduh, si malaikat maut makin pusing. Gimana cara nangkapnya ya? Coba kalian kasih saran dan komen di kolom komentar ya.